Halo guys, kali ini aku mau cerita pengalamanku menginap gratis selama 2 minggu di Gold Coast, Australia. Nah, ini salah satu pengalaman yang menarik ya. Di Australia bisa menginap gratis selama 2 minggu gitu. Ceritanya kayak gimana? Stay tune terus ya di video ini. Jadi, ceritanya waktu itu aku tinggal di sebuah desa kecil di caravan park gitu ya. Nah, karena waktu itu aku nggak tinggal di share house, aku lebih memilih tinggal di caravan park. Karena mungkin tinggal di caravan park, waktu itu buat aku lebih mudah aja. Ternyata tinggal di caravan park sendiri itu lebih fleksibel dan bisa ketemu banyak orang ya. Walaupun emang ya ada plus minusnya lah tinggal di caravan park gitu. Nah, jadi waktu itu aku tinggal di kabin kecil gitu ya. Nah, kegiatanku waktu itu cuman kerja, habis itu pulang. Salah satu hal yang buat aku menghibur diri itu masak ya. Nah, waktu itu cuman ada supermarket kecil namanya IGA, dan ya mungkin IGA agak sedikit lebih mahal. Nah, waktu itu aku masak aja tuh, masak rawon gitu ya. Nah, karena aku sering masak rawon, tiba-tiba ada orang kayak orang kakek-kakek gitu ya, orang tua nyamperin aku, "Hey, what do you cook?" Terus aku bilang, "Oh, I'm cooking rawon." "Oh, kamu masak rawon. Itu masakan apa ya?" Nah, waktu itu aku bilang, "Oh, ini masakan Indonesia." Aku bilang, "It's Indonesian food. Do you wanna try?" Kamu mau coba? Nah, waktu itu aku ya udah langsung aja aku ambilin piring, terus habis itu kasih nasi ke orang tua tersebut gitu. Nah, waktu itu cuman ya niatnya ikhlas aja gitu, cuman ngasih ikhlas. Karena sebelum aku ketemu orang tua itu kayak sering ketemu kayak cuman sapa-sapaan, terus kadang ngobrol bentar gitu. Nah, kebetulan pas aku lagi masak, ya udah deh waktu itu aku kasih aja ke orang tua tersebut, ke kakek-kakek tersebut ya. Namanya itu Brad. Habis itu si Brad tuh, "Wah, enak ya masakannya, makasih banget ya udah ngasih makanan ke aku," kayak gitu. Si Brad ini itu orang tua ya, dan orang tua di Australia itu rata-rata kayak freedom gitulah, maksudnya setelah mereka pensiun mungkin di atas umurnya di atas 60 tahun gitu ya, dan ngambil dana pensiunannya namanya superannuation. Nah, dana superannuation ketika dia kerja dari muda sampai tua udah diambil ya, otomatis mungkin banyak ya duitnya. Nah, di situ dia gunakan superannuation itu buat keliling Australia juga, guys. Nah, duitnya itu buat keliling Australia, terus dia juga kadang iseng gitu ya, iseng ada kerjaan farm kayak fruit picking itu, dia juga kadang-kadang masih ikutan gitu, buat mungkin sebenarnya bukan cari duitnya sih, kayak lebih cari kegiatannya karena udah tua juga gitu ya, dan dia masih pengen ada kegiatan dan dia udah nggak kerja full time gitu. Akhirnya dia cari casual job gitu, dan ternyata ada banyak juga orang-orang tua yang ngelakuin hal itu gitu, traveling di Australia, terus habis itu dia singgah ke desa-desa buat cari kegiatan kayak mungkin fruit picking kayak gitu, dan bahkan cuman singgah dari caravan park satu ke caravan park lainnya. Nah, setelah dari situ keesokan harinya dia kayak invite aku gitu ya, "Hey, let's come to my cabin, I'll cook something for you." Dia kayak mau masakin buat aku gitu, terus invite ke kabinnya atau ke caravannya dia buat makan malam gitu. Nah, terus habis itu ya udah aku oke, ya nanti malam ya aku bakal ke kabin kamu. Setelah ke kabinnya, dan ternyata dia udah nyiapin makanannya ya. Ya biasalah makanan Australia, steak sama sayuran gitu ya. Steak sama sayuran, terus ya waktu itu kayaknya dia masak lamb ya, dan jujur aja aku kurang terlalu suka sama lambnya, tapi ya aku lebih menghargai apa yang dia udah kasih ke aku. Nah, terus udah makan, wah akhirnya udah cerita-cerita tentang apa namanya hidupnya. Jadi dia tuh udah retirement ya, udah pensiunan gitu, tapi mungkin dia nggak ada teman ya, dia udah jarang kumpul sama keluarganya ya, karena rata-rata orang tua di Australia itu hidupnya rata-rata sendiri ya, jarang hidup bareng sama anaknya. Dan apalagi anaknya udah berkeluarga lagi dan
dia juga bilang anaknya udah jarang ketemu lagi, palingan visit sekali 2 kali dan kayak bener-bener jarang gitulah. Kalau di Indonesia kan mungkin orang tua di sini masih kayak kita masih look after ya, masih kayak ngejagain orang tua sampai dia meninggal gitu. Tapi kalau di sana kayak bener-bener hidup mandiri dan sendiri. Nah terus habis itu dia bilang rumahku tuh di Gold Coast. Kalau kamu nanti ke Gold Coast mampir aja ya ke tempatku. Nah ya aku cuman ya aja ya, oke ya oke. Karena mungkin waktu itu aku juga belum tahu bakal ke Gold Coast atau enggak gitu ya. Nah dan kebetulan kerjaanku udah selesai ya, udah selesai. Terus habis itu aku move ke Nusa ya. Jadi Nusa itu mungkin sekitar 1,5 jam apa 2 jam lah dari Mundubera yang aku stay di situ. Nah itu aku cuman liburan aja ke Nusa, dan kotanya tuh bagus banget ya menurut aku. Kalau teman-teman ke Queensland, ke Brisbane, kayaknya nggak ada salahnya buat mampir ke Nusa itu. Nah setelah liburan ya di Nusa itu, akhirnya aku iseng aja sama temanku, karena waktu itu aku berdua sama temanku. Terus habis itu kayak yuk kita visit temanku aja, coba ya aku kontak. Terus akhirnya aku kontak, hey Brad, I'm going to Gold Coast. Habis itu langsung dia bilang kayak, oh iya ya please come to my place. Ya habis itu aku langsung aja, oh dia mau tuh dikunjungin. Akhirnya aku langsung aja berangkat ke Gold Coast. Perjalanan mungkin sekitar 3 jam ya dari Nusa ke Gold Coast. Nah waktu sampai sana kita janjian ketemuan di Bunnings di daerah Nerang ya. Nah di sana terus dia udah di sana udah nunggu. Akhirnya dari Nerang itu cuman jalan kayak 3 menit lah karena deket banget. Nah itu ternyata dia tinggal di retirement village ya. Nah retirement village itu kayak perumahan khusus orang tua yang udah udah lansia ya, yang mungkin udah pensiunan dan pengen hidup sendiri ya. Nah itu di Australia ada namanya retirement village. Nah di situ itu rumahnya juga menurut aku bagus ya, bagus dan fasilitasnya buat aku kayak menarik banget sih, karena di dalamnya tuh ternyata ada bioskop kecil buat orang-orang tua yang pengen nonton, terus ada lapangan golf kecil, terus tempat olahraga buat main pingpong, habis itu ada jacuzzi di situ. Pokoknya benar-benar kayak buat hiburan mereka aja gitu. Nah waktu itu tetangga-tetangganya juga orang tua semua, kayak wah retirement banget. Pokoknya orang-orang yang udah lansia gitu lah, udah pensiun gitu. Ketika sampai sana rumahnya itu ada 3 kamar, jadi kamarnya dia terus ada 2 kamar kosong. Nah sampai sana dia menawarkan gitu kayak, wah kalau kamu di sini mau nggak kamu tinggal bebas, terserah kamu, as long as you want to stay, terserah kamu lah gitu. Nah terus habis itu aku bilang, wah makasih banget. Terus akhirnya aku ngobrol sama temanku ya, temanku ini dia bilang ya udahlah kita stay dulu aja, lagian cari Airbnb kayak gitu cukup mahal ya. Nah akhirnya kita stay deh di sana gitu. Kita kayak dianggap anak sendiri ya. Mungkin dia tuh ngerasa ada temen lah, intinya kayak gitu. Dia ngerasa seneng banget di situ, dan setiap hari kayak kita masak bareng. Kadang dia masakin, kadang gantian aku sama temenku masakin gitu. Nah terus habis itu selang berapa hari dia bilang kayak, kamu boleh tinggal selama kamu mau, kamu boleh tinggal di sini, nggak usah bayar. Terus habis itu wah makasih banget. Tapi aku di sini juga kerja gitu, cari rezeki lah, cari uang gitu, jadi nggak bisa stay di satu tempat kayak gini. Ya terserah kamu deh, kamu bisa tinggal kapanpun kamu mau. Habis itu ya udah aku sama temanku kita kayak tinggal selama 2 minggu ya di sana. Menurut aku baik banget dia mau ngasih tempat tinggal, karena rent di daerah sana juga cukup mahal. Seminggunya bisa sampai 150 sampai $200 seminggu. Apalagi kalau cuman short term stay gitu, pasti nggak boleh stay di share house gitu. Pasti stay-nya paling nggak di backpacker atau di tempat-tempat yang emang kayak hostel gitu. Jarang banget share house mau nyewain kayak stay seminggu gitu. Nah sebenarnya moral dari cerita ini tuh ya nggak ada salahnya buat berteman kepada siapapun ya ketika di luar negeri gitu. Ketika teman-teman sedang ke luar negeri, apalagi mengikuti working holiday di Australia, menurut aku meningkatkan social skill, terus kenalan sama banyak orang, mungkin akan menambah social skill kalian dan bisa beruntung kayak aku ya, dapetin stay gratis selama 2 minggu gitu di Australia. Bahkan mungkin kalau aku mau bisa stay lebih lama dari itu, cuman karena aku harus pindah
ke luar kota dan ngikutin kerjaan-kerjaan yang lain, jadi aku nggak stay lama di sana. Ya mungkin itu salah satu keberuntunganku ya, bisa kenalan sama orang asing tapi malah dapat tumpangan gratis atau tinggal gratis ya di rumahnya. Dan juga menurut aku ketika kita bisa meningkatkan lagi ya social skill kita, mungkin ketika teman-teman di luar negeri bisa lebih survive ya. So segitu dulu sharing-sharingnya cerita dari aku guys. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.